A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-akwanu dahiruha izzatun wa batinuha ibratun fannabsu tanduru ila dahiri izzatiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan, maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedang mata hati memperhatikan peringatan akibatnya. Firman Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Nabi Isa alaihi salam berkata, celakalah kamu wahai ulama yang tidak jujur, perumpamaanmu bagaikan selokan kotoran, luarnya bersemen baik yang di dalamnya penuh kotoran basi. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala yasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Kemuliaan yang tidak rusak hanya kemuliaan dengan Allah, bersandar diri kepada Allah, sebab Allah kekal tidak rusak. Adapun jika berbangga dengan kekayaan kebangsaan, kedudukan, maka semua itu palsu, rusak dan tidak kekal. Maka siapa yang bersandar berbangga dengan kepalsuan bayangan, maka pasti binasa dan rusak bersama dengan apa yang dibanggakan itu. Firman Allah, ayyabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu suatu kemuliaan? Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik dan hak Allah Ta'ala. Hikayat seorang datang kepada Raja Harun Ar-Rasyid untuk memberi nasihat. Tiba-tiba Harun Ar-Rasyid marah kepadanya, lalu memerintahkan kepada pengawalnya supaya mengikat orang itu bersama dengan keledainya yang nakal, supaya mati ditendang keledai. Setelah perintah itu dilaksanakan, tiba-tiba keledai itu lunak kepada orang yang akan dihukum. Kemudian Harun menyuruh supaya dimasukkan dalam rumah dan pintunya supaya ditutup dengan semen, supaya mati di dalamnya. Tiba-tiba orang yang dipenjara itu telah ada di kebun, sedang pintu rumah tetap tertutup. Maka dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid dan ditanya, siapa yang mengeluarkan engkau dari rumah? Jawabnya, yang memasukkan saya ke dalam kebun. Dan siapa yang memasukkan ke dalam kebun? Jawabnya, yang mengeluarkan aku dari rumah. Kemudian menyuruh pengawalnya membawa orang itu di atas kendaraan dikeliling kota dan memberitahukan kepada orang-orang, ingatlah bahwa Harun Ar-Rasyid akan menghina seorang yang telah dimuliakan oleh Allah, maka tidak dapat. Seorang datang kepada seorang arif sambil menangis, maka ditanya oleh orang arif itu, mengapa engkau menangis? Jawabnya, karena guruku telah mati. Berkata orang arif, mengapakah engkau berguru kepada orang yang mati? At-tayyul hakikiyu antutwa masafahud dunya anka hatta tarol akhirata aqraba ilaika minka. Singkatnya, jalan yang sesungguhnya ialah jika terlipat untukmu jarak-jarak dunia ini, sehingga engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri.
At-tayyu, terlipatnya bumi sehingga jarak yang sejauh-jauhnya dapat ditempuh dengan satu langkah sudah sampai. At-tayyu juga berarti menghabiskan masa siang malam dengan sembahyang dan puasa semata-mata. Dalam lain keterangan Ibnu Atta, Allah berkata, andaikan nur keyakinan itu telah terbit terang dalam hatimu, pasti engkau akan dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada engkau akan pergi ke sana, dan pasti dapat melihat segala keindahan dunia ini meliputi oleh suaranya, kerusakan, kehancuran yang bakal menimpa kepadanya. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari makhluk itu suatu kerugian, dan penolakan dari Allah itu suatu pemberian dan karunia. Ali bin Abi Thalib rahimakumullah berkata, jangan merasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain Allah, dan anggaplah segala nikmat yang engkau terima dari lain Allah itu sebagai kerugian, yakni di antara engkau dengan Allah tidak ada badan perantara, maka semua nikmat yang engkau terima semata-mata dari Allah. Dan bila terjadi engkau merasa menerima nikmat dari sesama manusia, maka itu sebagai kerugian bagimu. Seorang hakim berkata, penanggung budi kebaikan manusia itu lebih berat daripada sabar karena kekurangan ketiadaan. Pemberian dari makhluk pada umumnya menyebabkan terhijab dari Allah sehingga tidak ingat pada Allah dan merasa berhutang budi kepada sesama manusia. Dan inilah letak kerugian moral. Sebaiknya penolakan yang menyebabkan ingat kepada Allah itu berarti suatu karunia nikmat besar dari Allah. Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi'ata. Maha agung Allah, jika seorang hamba beramal kontan akan dibalas kemudian hari. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahla. Cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu jika Allah ridha menjadikan engkau ahli taat atau ibadah. Taufik dan hidayat yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu sebagai karunia yang sebesar-besarnya bagi seorang hamba. Sebab dengan hidayat dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat dan bahagia dunia akhirat. Kafal amilina jazaa'an ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Cukup sebagai pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal apa yang telah dibukakan oleh Allah dalam hati mereka dari kegemaran melakukan taat, dan apa yang diberikan Allah kepada mereka yang berupa kesenangan berzikir, kepuasan berhalwat menyendiri dengan Allah. Tidak ada suatu nikmat di dunia yang menyamai nikmat surga kecuali nikmat yang dirasakan oleh ahli zikir dalam perasaan hati mereka daripada kelezatan berzikir di tengah malam. Siapa yang menyembah kepada Allah karena mengharap sesuatu atau untuk menolak bahaya siksa atas dirinya, maka belum menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadah bukan karena upah pemberian, tetapi semata-mata karena aku berhak untuk disembah. Dalam kitab Zabur ada tersebut, dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku karena surga atau neraka? Apakah andaikan aku tidak membuat surga dan neraka tidak berhak untuk disembah? Bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berlaku sebagai seorang hamba yang busuk jika takut, lalu bekerja, dan jangan berbuat
sebagai buruh yang busuk jika tidak dibayar, tidak bekerja. Sebab sebenarnya pemberian Allah kepada hamba itu sudah lebih dari apa yang diharapkan, yaitu hidupnya, nafasnya, panca inderanya, dan kesehatannya, dan lain-lainnya. Abu Hasim berkata, saya malu menyembah Allah karena pahala, seperti buruh yang busuk jika tidak dibayar, tidak bekerja, atau menyembah karena takut siksa, seperti budak yang curang jika tidak takut siksa, tidak bekerja. Tetapi saya menyembah Allah karena cinta kepadanya. Sufyan As-Sauri minta nasihat dari Rabi'ah Al-Adawiyah, maka berkata Rabi'ah, engkau seorang yang baik andaikan engkau tidak cinta kepada dunia. Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Apabila Allah memberi karunia kepadamu, maka ia akan menunjukkan kepadamu karunia belas kasihnya, dan apabila menolak pemberiannya atasmu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka ia dalam semua itu memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaannya kepadamu. Keharusan tiap hamba harus mengenal Allah dengan segala sifat-sifat kebesarannya. Maka siapa yang tidak suka mengenal dengan sifat mu'tin, madha, pemberi, harus ia mengenal Allah dengan sifat mani, menolak, muttaqin, membalas, qahhar, memaksa. Tetapi apabila telah mengenal nikmat rahmat Allah, maka terasa bahwa semua itu semata-mata karunia Allah kepada hambanya. Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan Abu Habib Al-Badri dan memberi salam. Abu Habib bertanya, engkaulah Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal itu? Jawabnya, benar, semoga Allah memberkahi apa yang dikatakan orang-orang itu. Lalu berkata Abu Habib, hai Sufyan, tidak ada suatu kebaikan melainkan berasal dari Allah. Jawab Sufyan, benar. Ditanya, mengapa kamu tidak suka bertemu pada siapa yang tidak kebaikan kecuali daripadanya? Hai Sufyan, penolakan Allah kepadamu itu berarti pemberian karunia-Nya kepadamu, sebab ia tidak menolak karena batil atau tidak ada. Hanya ia menolak permintaanmu itu karena kasihnya kepadamu dan untuk menguji kamu. Hai Sufyan, sesungguhnya aku masih senang duduk dengan engkau, tetapi bersamamu itu ada kesibukan. Kemudian Abu Habib menuju ke kambingnya dan membiarkan Sufyan Ats-Tsauri. Innama yu'milukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmat rahmat Allah dalam penolakan, tidak memberi harapanmu itu. Tiada sempurna iman keyakinan seorang terhadap Allah sebelum ia memiliki dua sifat. Satu, percaya penuh kepada Allah, yakni menyandar dan berharap hanya kepada Allah. Dua, syukur, terima kasih kepada Allah karena dihindarkan daripadanya apa yang diujikan kepada lain-lain orang, yaitu yang berupa kekayaan dunia. Juga tidak sempurna iman keyakinan hamba sebelum ia mengerti bahwa pemberian Allah sesuatu yang manfaat dan penolakan Allah itu karena mudarat, bahaya. Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabuli wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan lil wusuli. Mungkin Allah membuka untukmu pintu taat, tetapi belum dibukakan bagimu qabul permintaan. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi sebab sampaimu
kepada Allah. Abu Hurairah rahimakumullah berkata, bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah menyingkirkan kamu dan diganti dengan orang-orang yang berbuat dosa, lalu minta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Abu Madyan rahimakumullah berkata, perasaan rendah diri seorang yang telah berbuat maksiat itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan yang menimbulkan rasa ujub sombong sehingga dapat menggugurkan segala amal-amal yang sebelumnya, dan ada kalanya seorang berbuat dosa yang menyedihkan hatinya sehingga timbul rasa takut kepada Allah dan menyebabkan keselamatan dirinya. Dari Al-Halil bin Ayyub bahwasanya seorang abid ahli ibadah Bani Israel ketika ia berjalan, dia dinaungi oleh awan. Tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel, maka tergerak dalam hati pelacur itu, ini seorang abid Bani Israel, aku ingin mendekat kepadanya. Maka ketika pelacur itu mendekat kepada abid itu, tiba-tiba si abid itu mengusir dengan berkata, enyah engkau dari sini. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku Allah mengampunkan dosa pelacur itu dan membatalkan amal abid itu. Maka berpindah awan dari atas kepala abid ke atas kepala pelacur itu. Al-Harith Al-Muhattibi berkata, Allah menghendaki supaya anggota lahir ini sesuai dengan batinnya. Maka apabila sombong, congkak orang alim, sedang pelacur itu bertawadu, merendah diri, maka ketika itu si pelacur lebih taat kepada Allah dari abid yang alim. Dan pula kejadian ketika seorang abid Bani Israel sedang sujud, tiba-tiba diinjak kepalanya oleh orang, maka berkata abid itu, angkat kakimu, demi Allah tidak akan mengampunkan engkau. Maka Allah menjawab, hai orang yang bersumpah dengan namaku, bahkan engkau yang tidak diampunkan karena kesombonganmu. Al-Harith dalam komentarnya berkata, dia bersumpah karena merasa diri besar di sisi Allah, maka kesombongan, ujub itulah yang tidak diampunkan oleh Allah.